Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Mari katakan, Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua, dan ku tak dapat membalas kasih-Nya. Halo saudara, hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin tidak biasa kita dengar, tapi sesuatu yang penting. Kita membahas tentang Urim dan Tumim. Saudara, Keluaran pasal 28 ayat 30 berkata, dan di dalam tutup dada pernyataan keputusan itu haruslah kau taruh Urim dan Tumim. Urim dan Tumim ini bukan nama orang, saudara, ya, tetapi benda. Ya. Haruslah itu di atas jantung Harun apabila ia masuk menghadap Tuhan. Dan Harun harus tetap membawa keputusan bagi orang Israel di atas jantungnya di hadapan Tuhan. Nah saudara, apakah Urim dan Tumim itu? Urim dan Tumim ini menurut beberapa ahli dan banyak dipercaya dan sesuai dengan Alkitab adalah dua buah batu yang selalu ditaruh di dalam efod, baju imam besar. Di dalamnya, saudara, ya, kayak ada kantongnya dan selalu ditaruh itu di atas jantung. Makanya posisinya selalu di atas jantung. Nah saudara, waktu menanyakan keputusan Tuhan melalui Urim dan Tumim, mereka akan keluarkan batu itu. Dua batu ini, batu yang kembar, yang satu warnanya hitam, dua-duanya gitu ya, satu sisi warna hitam, sisi belakang warnanya putih. Nah jadi apa maksudnya? Waktu diundi, waktu batu itu dilemparkan, kalau keluarnya hitam dan hitam, itu berarti jawaban Tuhan tidak. Tetapi kalau keluarnya putih dan putih, itu artinya jawaban Tuhan ya. Tetapi kalau yang satu putih, yang satu hitam, itu artinya tunggu atau tunda. Begitu, saudara. Dan undi ini masih terjadi sampai pada zaman Rasul, di mana waktu itu Rasul-Rasul memilih pengganti Yudas, yaitu Matias, dengan cara membuang undi. Nah, saudara, kita perlu mengerti, pada zaman itu belum ada Alkitab yang dikanonkan, sehingga mereka masih bisa mempercayai yang namanya undi. Bahkan kitab Amsal berkata, undi datang, keputusan atas undi datang dari Tuhan, ya, dipercaya dari Tuhan. Tetapi kita yang hidup zaman sekarang, kita sudah tidak perlu lagi itu, karena semua sudah dinyatakan, diwahyukan melalui firman Tuhan. Nah saudara, untuk mengerti keputusan Allah, ini tentu nggak pernah mudah. Ya, satu kali Tuhan berkata, Van, untuk dapat mengerti keputusan roh, tentu keputusan roh bertentangan dengan kehendak daging. Apa yang menurut kita nyaman menurut daging, tentu itu bertentangan dengan kehendak roh. Ini kita perlu mengerti, saudara, ya. Dan bahkan Yesus sendiri pernah berkata kepada Bapa, Bapa, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Dan kita tahu apa yang didoakan Tuhan Yesus tidak dijawab. Kalau boleh, lalukan cawan ini daripadaku. Itu nggak dijawab, karena kehendak Tuhan berbeda. Tetapi luar biasanya, Yesus dengan besar hati mau menaruh kehendak Bapa di atas kehendaknya. Saudara, ini memang gak mudah. Tetapi saya rindu kita semua masuk di dalam satu dimensi, masuk di dalam satu level kedewasaan, di mana kita mau taruh kehendak Bapa itu di atas kehendak kita. Sekalipun mungkin bertentangan dengan keinginan kita, tetapi kita percaya bahwa kehendak Bapa akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Saya yakin Dia adalah Bapa yang baik, Dia tidak mungkin membiarkan kita.
Kalaupun keputusan Bapak sesuatu yang nggak nyaman, sesuatu yang nggak enak buat kita, tetapi percayalah bahwa itu baik buat kita, saudara ya. Dan bagaimana dengan kita? Sekuat apa kehendak pribadi kita? Ini menjadi pertanyaannya. Wah, pokoknya saya mau jalan gimana saya. Saya mau, saudara, beberapa tahun yang lalu, ya, waktu saya dipanggil menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu di tahun 2011, saudara. Jujur, saya berkali-kali dari tahun-tahun sebelumnya itu menolak. Saya lebih mau untuk ada di marketplace. Saya nggak mau jadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Dan pada saat itu saya masih punya pekerjaan, saya punya jabatan yang baik. Dan saya nggak mau melepaskan itu. Saya istilahnya bahasa Sundanya pak kuat-kuat sama Tuhan, saudara. Tetapi satu titik saya nggak bisa menang. Di mana Tuhan akhirnya mengizinkan satu peristiwa yang mengubahkan hidup saya. Sampai saya betul-betul menyerah dan berkata, Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi bukan kehendak-Ku. Kalau memang aku harus menyerahkan semua hidupku hanya untuk menjadi hamba-Mu, biarlah itu terjadi. Saudara, kita nggak akan pernah bisa menang lawan kehendak Tuhan. Tetapi kalau kita terus memaksa, ada satu titik mungkin Tuhan harus terpaksa juga membiarkan kita. Karena Tuhan tidak juga mau memaksakan kehendak-Nya. Tetapi biarlah jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai itu terjadi. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Jangan sampai Tuhan tidak lagi mau menyatakan kehendak-Nya atas hidup saudara dan saya. Saudara, hari ini mungkin ada beberapa di antara engkau yang mendengarkan dan kau masih mengeraskan hati. Saya berdoa supaya betul-betul saudara melembutkan hati dan mengizinkan kehendak Tuhan yang terjadi. Izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas hidup kami. Mungkin selama ini kami nggak mau, kami menolak karena sesuatu yang nggak nyaman buat kami. Karena sesuatu itu adalah sesuatu yang seperti yang hal yang baik yang diambil dari hidup kami. Tetapi hari ini Tuhan, kami mau biar kehendak-Mu saja yang terjadi atas hidup kami. Sekalipun mungkin itu nggak nyaman, itu nggak enak buat kami. Tetapi kami percaya bahwa kehendak-Mu adalah kehendak yang baik, kehendak yang benar, kehendak yang akan mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, berkati setiap umat-Mu yang mendengarkan dan setiap aktivitas mereka sepanjang hari ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan sendiri menjadikan mereka berhasil. Biar kuasa kehidupan Kristus, kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.